Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa inna jannata uiddat liman ittaqah. Kajian ilmu hadis kita lanjutkan bagian yang kedua, yaitu contoh hadis yang menjadi teladan, ya. Dan yang menjadi teladan itu ada yang sifatnya qauli, itu ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat. Ada fi'li atau fa'li, yaitu yang diperbuat oleh Nabi dan diketahui sahabat, kemudian diriwayatkan oleh beliau. Ada takriri, yaitu perbuatan sahabat yang diketahui Nabi. Itu takrir. Artinya kalau diketahui, kemudian Rasul tidak melarang atau tidak berkomentar apa-apa, itu berarti persetujuan. Maka itu merupakan sumber teladan. Ada hami, yaitu rencana Rasul. Ya kalau rencana tentu saja belum terlaksana di zaman Rasul. Baru dilaksanakan pada zaman sahabat atau pada generasi berikutnya. Dan tarki, yaitu penghindaran. Beliau tidak melakukan padahal memiliki kemampuan dan juga dibutuhkan. Tapi beliau sengaja tidak melakukan. Nah ini contoh yang kita bahas mencakup kepada 5 bagian atau 5 macam, 5 poin. Ya. Kita awali dari hadis qauli atau ucapan atau jamaknya aqwal. Jadi segala yang disabdakan Nabi dan didengar sahabat, baik yang berisi berita, perintah, larangan, ancaman, atau berita gembira, atau dalam bentuk lain atau isinya yang lain. Mungkin sulit disimpulkan oleh kita apakah itu larangan atau perintah atau anjuran. Hadis semacam ini dinamakan hadis qauli atau sunnah qauliyah. Contohnya adalah hadis riwayat Muslim. Muslim itu lahir 206, wafat 261. Rasul bersabda, "Huffatil jannah bil makari, wa huffatin nar bisyahwat." Surga itu diliputi dengan ketidakinginan di dunianya. Dia sebetulnya manusia itu ingin ke surga, tetapi untuk berbuat yang menempuh jalan ke surga itu banyak keengganan sehingga tidak tertarik jalannya. Tapi mau ke surga ada mah semuanya juga mau. Wa hufatin nar bisyahwat, sedangkan jalan ke neraka itu penuh dengan syahwat, keinginan atau pesona. Ya, nah ini contoh hadis qauli yang berupa berita, karena Rasul memberitakan surga dan memberikan neraka. Kemudian contoh larangan, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wala yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fauqa salasati ayyam. Yang jadi contoh ini larangannya. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tahasadu, jangan saling dengki. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Ini larangan saling benci, larangan iri, dengki, dan larangan saling membelakangi. Ini contoh larangan. Makanya bentuknya la tabagodu. Ada contoh perintah, yaitu kul.
Kul amantu billah fastaqim. Dua perintah. Pertama, kul, katakan olehmu. Jadi ini perintahnya, perintah untuk mengatakan amantu billah fastaqim, dan perintah untuk istiqomah. Terus contoh menyangkal, itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Imam Bukhari adalah lahir 194, wafat 256. Nama aslinya Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Dia mengatakan bahwa Rasul bersabda, la adwa la wala safar wala hama. Sini tidak ada pemindahan penyakit, tidak ada apes atau naas di bulan Safar, dan tidak ada roh gentayangan. Ini menyangkal, Rasulullah SAW menyangkal. Kemudian pada zaman jahiliyah, orang biasa menyembelih hewan berkaitan dengan kematian. Maka Rasul bersabda, la akra fil Islam. Tidak ada akar, tidak ada akar. Akar itu adalah penyembelihan hewan berkaitan dengan kematian. Itu menyangkal. Rasul mengatakan tidak ada. Atau di sini juga la adwa, tidak ada pemindahan. Beda antara pemindahan dengan penularan, ya. Kalau pindah mah kan dari seseorang dipindahkan kepada yang lain, maka yang tadinya sakit mendadak sehat karena dipindahkan penyakit, itu tidak ada. Dan tidak ada naas di bulan Safar, atau tidak ada sial di bulan Safar. Itu contoh menyangkal. Kemudian contoh ancaman. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Innahu la yu'adzabu bi khati'atihi wa danbihi. Innahu, sungguhnya dia disiksa, la yu'adzabu, disiksa. Bi khati'atihi, dengan kesalahannya dan dosanya. Ini ngancam. Rasulullah itu ngancam. Ini ucapan Rasul, hadis qauli. Isinya ancaman. Dia akan disiksa oleh kesalahan dan dosa. Kemudian perintah yang disertai ancaman, hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikanallahu ayyab'asa 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Rasul bersumpah di sini, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang di tangannya diriku. La ta'murunna bil ma'ruf, hendaklah kalian amar ma'ruf, ini perintah. Wala tanhawunna 'anil munkar, dan hendaklah mencegah munkar. Au la yusikanallahu ayyab'asa 'alaikum. Nah, ini ancamannya, iqaban. Oh, Allah Subhanahu wa taala akan memaksamu untuk menyiksa, mengutus kepada kalian siksaan minhu, darinya. Summa tad'unahu, kemudian berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, maka tidak akan dikabul akibat tidak mau amar ma'ruf, tidak mau nahi munkar, lalu Allah menurunkan siksa, maka kamu berdoa tidak dikabul. Jadi ini perintahnya untuk amar ma'ruf nahi munkar, dan larangannya atau ancamannya, maksud saya, dan larangan ancamannya, yaitu ancaman akan menurunkan siksa dan ancaman tidak dikabul doa. Kemudian contoh penggembira. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku bakal masuk surga. Nah, ini kan berita gembira. Setiap umatku artinya setiap orang yang beragama Islam itu pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasulullah, apa ada orang yang tidak mau? Qala, maka Rasul bersabda, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba.
orang yang taat padaku itu ahli surga, masuk surga, atau ani ini kan fi'il madi ya, dakhola masuk juga, fi'il madi pasti taatnya. Waman asoni barang siapa maksiat mendurhakaiku, faqad aba, itu berarti orang tidak mau masuk surga. Jadi setiap umat di sini yang mengaku Islam, yang bersahadat pada Allah dan Rasulnya, dijamin masuk surga. Itu adalah penggembira perkataannya. Kemudian perintah disertai penggembira. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Irhamu man fil ar, yarhamkum man fis sama. Perintahnya irhamu. Sayangilah oleh kalian man fil ar, orang yang di bumi. Penggembiranya yarhamkum man fis sama, maka akan mencintai kalian orang ataupun siapapun yang di langit. Jadi kalau ingin dicintai orang langit, cintai sesama. Kan perintah untuk menyayangi orang di bumi dan berita gembira tentang kecintaan atau mencurahkan rahmat yang di langit. Itu hadis qauli. Tentu saja contohnya masih banyak. Kita yang inti-intinya saja. Kemudian hadis fi'li. Fi'li itu adalah perbuatan yang zamannya af'al, yang dilakukan oleh Nabi dan diketahui sahabat. Kemudian diberitakan oleh mereka. Maka termasuk hadis fi'li karena perbuatan atau sunnah fi'liyah karena dilakukan. Baik yang berkaitan dengan ibadah, berkeluarga, bermuamalat, berjihad, berpolitik, maupun yang berkaitan dengan kehidupan lain. Sunnah ini termasuk sumber hukum yang dijadikan dasar. Apa yang diperbuat Rasul merupakan bimbingan dari Allah. Contohnya adalah berkaitan dengan sholat. Hadis riwayat Ahmad. Cara menjadi imam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akhaffan nas salatan 'alan nas wa'at walan nas salatan linafsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling memberikan keringanan kepada manusia. Salatan di dalam salat. Jadi kalau Rasul jadi imam itu melihat kondisi makmum. Jadi kalau kondisi makmumnya banyak yang lemah, banyak yang diperkirakan tidak mampu lama, maka Rasul tidak lama di imamnya. Singkat-singkat saja. Walaupun yang dimaksud dengan singkat menurut Rasul dengan kita, menurut zaman Rasul dengan zaman sekarang bisa saja berbeda ukuran singkat itu. Tapi Rasul menyesuaikan, jadi perbuatan Rasul kalau jadi imam tuh menyesuaikan dengan kondisi makmum. Wa'at walanna sholatan li nafsi, tapi kalau sholat sendirian, beliau panjang-panjang bacaannya. Kemudian sholat di kendaraan, di riwayat Bukhari, kalau tadi riwayat Ahmad. Ya. Sholat di kendaraan. An Amir bin Rabi'ah, qala ra'aitun Nabi sallallahu, kata Amir bin Rabi'ah, saya melihat Nabi sallallahu yusalli ala rohilatihi. Rasul sholat di atas kendaraannya, haitsu tawajjahat bihi. Jadi menghadap kemana saja kondisinya. Kalau dia menghadap ke utara, selatan, timur, barat, tergantung kondisi. Beliau sedang menghadap kemana. Jadi kalau sholat di kendaraan, Rasul tidak menghiraukan urusan kiblat kemana saja. Atau umpamanya masih di dalam sholat, juga cara mengangkat tangan dalam sholat. Abdullah bin Umar bin Khattab itu menerangkan hadis ini riwayat Muslim. Ra'aitu Rasulullah SAW idab tatahas shalah. Aku lihat Rasul SAW, kan ini kan fi'li ya. Kalau fi'li atau perbuatan itu akhlak Rasul yang dilihat sahabat. Makanya ada istilah ra'aitu, kalimatnya itu. Sini juga ya, ra'aitu, hadis riwayat Bukhari. Ini juga di surat Muslim ro'a itu. Ada juga kadang-kadang pakai kana.
Nah, itu menunjukkan hadis fi'li. Kalau diawali dengan kana atau ra'aitu atau kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu, berbeda dengan sabda. Kalau sabda Rasul mah bisa sami itu, bisa kola Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa yakul. Nah, ini ra'aitu. Idza ftataha shalah, apabila memulai salat, rafa'a yadaihi hatta yuhadiya mankibaihi. Mengangkat tangan sampai bahu. Qabla ayar ka'a. Jadi pertama rafa'a idza ftataha shalah, ketika mulai. Yang kedua wa qabla ayar ka'a, mau ruku. Wa idza rafa'a minar ruku, kemudian apabila bangun dari ruku, wala yarfa'uhuma, dan tidak mengangkatnya, bainas sajadataini, di antara dua sujud, dari dua sujud. Dari dua sujud itu tidak mengangkat tangan ketika sujud itu, ya. Jadi kan mungkin Anda pernah melihat orang dari sujud lalu bangun dari sujud mengangkat tangan. Enggak. Baik dari sujud ke berdiri ataupun ke duduk, tidak mengangkat tangan. Kalau mengangkat tangan rakaat ketiga kan bukan dari sujud, tapi dari tasyahud awal, ya. Nah, itu dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengangkat tangan. Di sini yuhadiya man kibaihi. Jadi bahu itu apakah gelangannya, apakah telapaknya, atau ujung tangannya, dipahami oleh para ulama. Biarkan saja perbedaan memahaminya. Yang saya bicarakan di sini bukan operasional bagaimana pemahaman dalam fikih, ya. Di sini bedanya kalau membahas ulumul hadis dengan ulumul fikih. Kalau ilmu fikih mungkin ada cara bagaimana memahami. Kalau di dalam ulumul hadis, bagaimana hadis itu bentuknya, sifatnya. Itu berkaitan dengan sholat fi'li Rasul. Kemudian berkaitan dengan saum, perbuatan Rasul. Perbuatan Rasul SAW yang berkaitan saum, contohnya Aisyah. Diriwayatkan dari Aisyah, karena Rasulullah SAW yataharra yaumal isnin wal khamis. Rasul SAW memilih saum Senin dan Kamis. Jadi Rasul tidak melaksanakan saum Nabi Daud, ya. Walaupun beliau mempersilahkan, tapi beliau berdasar hadis ini tidak melaksanakan saum Nabi Daud. Kemudian dari Aisyah juga, kan perbuatan tadi kan, makanya karena dari Aisyah juga, dan Ummu Salamah juga istri Nabi, ya. Kalau Aisyah nama asli, kalau Ummu Salamah nama aslinya Hindun. Menerangkan peristiwa yang dialami Rasul pada bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hulumin summa yasum. Rasul pernah kesubuhan, masih dalam keadaan junub, belum mandi jenabat, sudah tiba waktu subuh, dan beliau tetap saum. Dan ini bukan dari mimpi, tapi dari hubungan suami istri. Jadi boleh, tidak masalah mau saum itu junub. Kenapa harus mandi subuh? Kan mau sholat subuh, bukan mau saumnya. Anas bin Malik meriwayatkan, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutobatin qabla ayusolliya. Fa ilam takun rutobat fa ala tamarat. Fa ilam takun hasawat min ma'in. Rasul itu suka berbuka dengan rutob, kurma, sebelum sholat. Jadi kalau saum itu beliau buka dulu, baru sholat. Kalau tidak ada rutobat, ya tamarot, buah apa saja.
Kalau tidak ada tamarot, ya hasawat min ma, seteguk air. Yang penting buka dulu sebelum sholat maghrib. Nah itu berkaitan dengan saum, perbuatan Rasul yang berkaitan dengan saum. Kemudian hadis fi'li atau perbuatan Rasul dengan yang berkaitan dengan haji, yaitu dengan manasik. Contohnya ida aroda ayyuhrima yatatoyyabu bi atyabima yajib. Summa aro wabidod duhni fi ra'sihi walihiyatihi ba'da dzalik. Nah, Rasul itu apabila mau ihram suka berwangi-wangian. Apa yang didapat. Itu praktek atau perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum berihram wangi-wangian, karena kalau sudah berihram kan tidak boleh. Kemudian dalam jumlah umroh dan haji diriwayatkan oleh Bukhari dan Qatadah, sa'altu Anas. Nah, Qatadah itu bertanya kepada Anas, kam i'tamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan umroh Nabi? Qala arba'un umratul Hudaybiyah bidil Qa'dah aisu saddahul musyrikun wa umrah minal am al muqbil bidil Qa'dah aisu salahahum wa umratul ji'ranah id qasama ghanimah arahu hudin qultu kam hajja qala wahidatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang berapa kali umrah Rasul. Kata Anas 4 kali. Itu umrah Hudaybiyah bulan Dzulqa'dah. Kemudian haitsu sadal ul musyrikun, karena mengganti yang dihalangi oleh orang musyrik. Umrah minal amil muqbil fi Dzulqa'dah, kemudian umrah berikutnya Dzulqa'dah, dan umrah ji'ronah, serta yang berkaitan dengan haji. Lalu ditanya tentang haji kapan? Berapa kali? Rasul berhaji 1 kali. Jadi bagi yang bukan pembimbing, bukan penyelenggara haji, yang membimbing haji, cukup 1 kali saja ibadah haji itu. Kalau banyak duit, bagikan saja untuk di jalan Allah. Kalau umroh boleh, lakukan berulang kali. Tapi kalau waktu pandemi mah umroh maupun haji kan tidak bisa dari luar ya. Dan itu karena istitoah, umroh dan haji itu. Maka nggak masalah. Jadi berdasar hadis ini Rasul itu berumroh 4 kali. Pertama umroh Hudaybiyah, umrohul Qada, umroh Ji'ronah, dan umroh yang beriringan dengan haji. Jadi, tapi haji 1 kali. Kemudian hadis perbuatan Rasul yang berkaitan dengan kurban. Ini dari Aisyah, diriwayatkan oleh Ahmad. Wadduha Rasulullah SAW an-nisa'ihi bil baqar. Rasul berkorban tentang istri-istrinya bil baqar, dengan sapi. Kata Anas bin Malik, anan Nabi SAW kana yudahi bi kabsyaini amlahaini akronaini wa yada'u rijalah wa yada'u rijlah ala sofhatihima wa yadbahuhuma biyadih. Rasul berkurban dengan 2 ekor kambing yang gemuk-gemuk bertanduk, dan beliau meletakkan kakinya di kambing itu dan menyembelih dengan tangannya. Yang dipraktekkan oleh Rasul. Kemudian contoh dalam kehidupan sosial. Di hadis pilih yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Umpamanya dengan keluarga. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. An Aisyah, diriwayatkan dari Aisyah, jadi Aisyah yang bercerita ini. Kata Aisyah, karena Rasulullah SAW ida aroda safaran,
aqra'a baina nisa'ihi. Apabila mau bepergian, beliau suka mengundi istri-istrinya. Jadi kalau Rasul, ini ada informasi, Rasul itu kalau bepergian suka bawa istri, huruj itu ya. Kan ada huruj. Huruj itu suka bawa istri. Horoja, berasal dari kata horoja, biha. Dia suka bawa istri. Jadi kalau bawa istri, huruj keluar itu Rasul tidak tidur di masjid ya. Kalau bawa istri kan nggak mungkin tidur di masjid. Itu diundi karena istrinya banyak, jadi diundi. Kalau semuanya mau ikut kan terbatas. Apapun dananya dan sebagainya. Dan fa'ayyatuhuma kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Yang dapat undian maka itu yang dibawa. Jadi dalam hadis ini tersirat Rasul bila bepergian jauh suka membawa istri. Kedua, pemilihan istri yang akan dibawa dilakukan dengan digilir. Semacam arisan begitu. Ketiga, menegakkan keadilan dalam keluarga. Karena keadilan, maka tidak dipilih, ditunjuk, tapi diundi. Siapa yang kebagian. Empat, memberikan hak yang sama pada semua istri. Itu contoh dalam kehidupan suami istri. Kemudian berkaitan dengan ekonomi. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Kana li diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah. Kata Jabir bin Abdullah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana li ala Nabi kana li ala. Jadi kalau kana li untukku ala Nabi wajib. Jadi utang, Rasul pernah punya utang kepada Jabir. Dainun. Faqadani, beliau membayar utang kepadaku. Wazadani. Dan menambah. Jadi kalau membayar utang, Rasul itu suka menambah. Agar yang dipinjemi uangnya dapat untung. Jadi kan tidak boleh merugikan, prinsip. Ya. Kemudian Abu Rafi menerangkan anna Rasulullah SAW istaslafa min rajulin bakran faqadimat alaihi iblun min ibil as-sadaqah fa amara Aba Rafi ayak li rajul bakar. Faraja'a ilaihi Abu Rafi faqala lam ajid fihima illa khiyaran faroba'ian. Faqala a'tihi iyahu inna khiyaron nas ahsanuhum qada'an. Sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam istaslapa mirrajulin. Istaslapa itu pinjam ya, mirrajulin dari seseorang. Pinjam pinjam hewan dari seseorang, kemudian beliau untuk hendak membayarnya, ya, hendak membayar, kemudian beliau memberikan kelebihan kepada yang dibayar itu lebih bagus dari yang dipinjam. Nah, itu sebagai gambaran bahwa Rasulullah SAW mengatakan inna khiyaron nas ahsanuhum qada'an. Karena sebaik-baik manusia itu adalah yang paling baik membayar utang. Jadi kepada Jabir beliau melebihkan, dan kepada orang lain, kata Abu Rafi, juga memberikan kelebihan atau memberikan tambahan yang lebih. Kemudian perbuatan Rasul berkaitan dengan masyarakat. Umpamanya Rasul selalu baik dan jelas dalam bicara.
Jangan kalau bicara tuh galanyam gernyem teu kahartieun batur. Perbuatan Rasul berkaitan dengan masyarakat itu di samping akhlaknya baik, ucapan juga dipahami. Kata Aisyah rahimahullah, qalat kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man sami'ahu. Jadi, kalau berbicara itu rinci jelas sehingga orang yang mendengar itu paham maknanya. Kemudian juga Ibnu Mas'ud meriwayatkan an Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Bukhari, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahawwaluna bil mau'idah fil ayyam karahah samah alaina. Kalau memberi nasihat, beliau itu memilih yang baik-baik, yang tepat waktunya supaya kami tidak merasa bosan untuk mendapat nasihat dari Rasul. Kemudian perbuatan berkaitan dengan penegakan hukum. Diriwayatkan oleh Bukhari. An Anas qala jalada Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mendera fil khamr, di dalam urusan dosa khamr, minuman keras atau narkoba, bil jari, dengan pelepah korma, ni'al dan sendal. Wajalada Abu Bakar arba'in, dan Abu Bakar juga memukulnya sampai 40. Kemudian ini berkaitan dengan perbuatan Rasul yang berkaitan dengan penegakan hukum. Perbuatan berkaitan dengan perjuangan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, unjila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu arba'in. Ini berkaitan dengan perjuangan. Rasul itu melalui dakwah secara bertahap di dalam memperjuangkan. Kata Ibnu Abbas, diturunkan kepada Rasul itu ketika wahyu, ketika usia Rasul 40 tahun. Kemudian berada di Mekah, perjuangannya salasya asrah sanatan, sampai 13 tahun. Suma umiro bil hijrah, kemudian hijrah fahajaro ilal Madinah, hijrah ke Madinah, pamakasabiha asrosinin, 10 tahun. Ini secara bertahap, mulai dari Mekah, hijrah, Madinah, summa tuwfiya, kemudian wafat. Rasul juga melalui perang melawan kejahatan, menghancurkan kemusyrikan. Kata Ibnu Abbas, anna Rasulullah SAW goza gozwatal fathi fi Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu perang pada Ghazwatul Fathi fi Ramadan, pada bulan Ramadan, ya. Jadi ini ada tulisan keliru, ya, kelebihan fi Ramadan, ya, di dalam Ghazwatul Fathi, ya, fi Ramadan. Ya, kita bersambung ya pada edisi berikutnya. Jadi ini merupakan ilmu hadis kedua bagian A, bersambung ke ulumul hadis 2 bagian B. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.